baik, materi kita kali ini adalah instrumen penelitian. Nanti kita akan bahas soal apa itu interview, apa itu observasi, dokumentasi, FGD, dan kuesioner. Ya. Pertama kita akan bahas dulu definisi instrumen itu apa sih. Instrumen merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Nah, apa saja jenis-jenis instrumen penelitian? Yang pertama ada interview. Ini beberapa jenis instrumen penelitian yang sering ya dipakai oleh peneliti sosial. Jadi kita bahas dulu apa itu interview atau wawancara ya. Nah, interview atau wawancara adalah percakapan orang per orang, the person to person, dan wawancara kelompok, group interview. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pewawancara dan subjek penelitian sebagai informan. Wawancara dalam penelitian dapat dilakukan secara berentang mulai dari situasi formal sampai dengan informal, atau dari pertanyaan yang terstruktur sampai dengan tidak terstruktur. Nah, wawancara yang terstruktur, dia tuh punya cirinya, kata-kata dalam pertanyaan itu sudah ditentukan biasanya. Lalu pilihan jawaban itu sudah terfokus. Biasanya memang bentuknya itu sejenis seperti angket, gitu ya. Lalu situasinya sangat formal. Jadi itu salah satu ciri dari wawancara terstruktur. Itu sementara yang tidak terstruktur, pertanyaan itu lebih terbuka, ya. Lalu sangat fleksibel dan opsional gitu ya, bebas begitu. Dan situasinya tidak formal. Nah, ini salah satu wawancara tidak struktur. Kalau kita pakai wawancara tidak struktur, maka induktifnya ya itu akan jauh lebih besar gitu ya. Kita akan dapat induktif jauh lebih besar gitu. Sementara kalau yang terstruktur itu kan sudah ditentukan by konsep. Jadi pertanyaannya itu sudah berdasarkan konsep atau teori kita gitu. Dan terkesan kita mengarahkan si narasumber yaitu menjawab sesuai dengan konsep atau teori yang kita pakai. Sementara kalau tidak terstruktur ya itu ngobrol bebas aja, sebebas-bebasnya. Lalu sampai akhirnya begitu kita coding, kita menemukan bahwa oh dia ngomong ini, kita nggak ngarahin, tapi ternyata itu masuk ke dalam konsep kita. Itu yang tidak terstruktur. Lalu bisa nggak sih digabung? Bisa, semi terstruktur. Gitu. Pertanyaannya sudah kita tentukan, gitu, tapi kita pembawaannya informal gitu ya, fleksibel, bebas, santai gitu. Itu semi terstruktur. Ya, tapi pertanyaannya udah kita siapkan berdasarkan konsep dan teori, dan kita memang tidak perlu sampai kelihatan kita mengarahkan narasumber untuk menjawab sesuai dengan konsep atau teori kita gitu. Nah, wawancara ini punya tahapan gitu, jadi bukan yang ujuk-ujuk tanya gitu ya ke narasumber gitu. Ini ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi ada dari mulai pendahuluan dulu, lalu pertanyaan awalnya, lalu masuk ke mid interview sampai menutup wawancara. Nah, di pendahuluan mulailah wawancara dengan mengucapkan terima kasih dulu nih ke informan ya, karena bersedia meluangkan waktu untuk bertemu dengan Anda gitu misalnya. Perkenalkan diri Anda, jelaskan tujuan penelitiannya, lalu implikasi praktisnya seperti apa gitu. Nah, jangan lupa untuk menyiapkan informed consent gitu ya, sebagai persetujuan ya secara lisan. Biasanya kalau misalkan kita tatap muka, kita harus membacakan itu informed consent itu ke orang yang kita wawancara gitu, dan meminta persetujuannya untuk berpartisipasi gitu. Atau bisa juga dalam bentuk tertulis gitu ya. Biasanya ya si narasumbernya yang membaca lalu menandatangani gitu. Nah, kalau misalkan peneliti berencana merekam wawancara, kita harus izin dulu gitu. Kita harus minta izin dulu ke si narasumber, karena bisa saja mereka tidak ingin direkam gitu. Jadi, ya udah, kita tulis tangan aja gitu. Jadi kita harus izin dulu,
jelaskan gitu ya bagaimana rekaman itu akan digunakan, misalnya untuk mengklarifikasi bahwa tidak ada informasi identitas seperti nama, alamat gitu akan direkam gitu ya. Lalu bahwa rekaman itu akan ditranskripsikan dan teks hanya digunakan untuk keperluan analisis, bukan untuk yang lainnya. Dan tujuannya memang sangat membantu untuk memastikan bahwa peneliti tidak melewatkan informasi apapun gitu, agar tidak misinformasi. Dan lalu jika orang yang diwawancarai merasa nyaman dengan hal ini, penting juga untuk mencatat secara paralel gitu ya perincian dan pengamatan yang akan membantu Anda mengingat bagian-bagian tertentu ketika nanti Anda mendengarkan wawancara untuk transkripsikan gitu ya. Misalnya ini kalau misalkan tatap muka gitu, ketika dia berbicara sesuatu, gerakan tubuhnya seperti apa, mimik wajahnya seperti apa, nah itu bisa kalian catat tuh, mungkin di buku kecil atau di selembar kertas gitu. Jadi ketika dia mengatakan saya benci dengan orang ini, ekspresi mukanya tuh marah sekali, kemudian ada gerakan tubuhnya yang seperti tidak nyaman misalnya gitu, semakin membuat atau semakin mendukung temuan kita bahwa memang betul-betul dia tidak berbohong misalnya. Dilihatkan dari bagaimana gesture dia, gimana perilaku nonverbalnya dan sebagainya. Lalu ada masuk ke pertanyaan awal. Nah, biasanya ini ngomongin soal pertanyaan tentang latar belakang, misalnya usia, status, perkawinan, anak-anak, agama, etnis, pekerjaan gitu. Ini yang biasanya dasar sekali gitu soal latar belakang. Nah, ini penting gitu supaya jangan tiba-tiba kita langsung masuk ke inti pertanyaan gitu ya. Lalu berikan juga pertanyaan faktual yang mudah dijawab dulu gitu. Jadi ya sebagai pengantar gitulah istilahnya, biar dia merasa nyaman dulu nih kita wawancara, dan dia ngerasa saya bisa menjawab nih kalau pertanyaan begini gitu ya. Di awal tuh sangat penting seperti itu gitu. Nah, peneliti juga sebaiknya memang orang yang mau mendengarkan secara reflektif ya, terbuka dan tanpa penilaian apapun. Jadi ketika narasumber mengatakan bla bla bla, kita nggak bisa ngejudge dia, kita hanya bisa mendengarkan aja, sesekali kita merespons gitu, dan jangan pernah kita menilai, menjudgment apa yang ada di pikirannya narasumber gitu, karena mungkin bisa jadi akan membuat dia menjadi nggak nyaman nantinya. Lalu tahap ketiga itu ada mid interview. Nah, wawancara kemudian beralih ke pertanyaan yang lebih menuntut secara emosional dan intelektual. Nah, bagian ini adalah jantung dari wawancara, gitu. Utamanya wawancara mendalamnya. Pertanyaan yang Anda ajukan di sini benar-benar didasarkan dari teori, tetapi didorong oleh rasa ingin tahu juga, ya. Nah, kekuatan wawancara akan datang dari seberapa relevan pertanyaan wawancara di bagian ini, dan dari keterampilan si peneliti dalam mengajukan pertanyaan lanjutan. Nah, ini yang paling sering peneliti itu harus ingat, bahwa kita harus menggunakan empati ya, dan keterampilan dalam mendengarkan serta sadar dengan etika. Ini penting sekali untuk mereka yang menggunakan wawancara sebagai instrumen penelitian, bahwa kita harus berempati kepada informan kita gitu ya. Tadi kan kita nggak boleh ngejudgment, kita nggak boleh nyalahin, memberikan penilaian dan sebagainya gitu. Jadikan kita seolah-olah seperti kondisi mengalami kondisi seperti narasumber lah, intinya kayak gitu. Kita kan jadi lebih berempati gitu ya, kita jadi lebih mau mendengarkan gitu, dan kita juga yang penting harus sadar dengan etikanya, etika bertanya seperti apa, jangan justru merendahkan, menyinggung dan sebagainya. Nah, terakhir ada menutup wawancara. Nah, menjelang akhir wawancara disarankan untuk memiliki beberapa pertanyaan yang mudah gitu ya untuk mengakhiri wawancara. Ya, mungkin bisa
pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibebankan secara emosional atau intelektual gitu. Jadi di sebelumnya dia udah dipaksa mikir banget, tapi di akhir jangan sampai membuat si narasumber itu jadi mikirnya tambah banyak lagi gitu. Kita buat pertanyaan yang lebih santai gitu ya, pertanyaan penutup gitu, beberapa hal yang bikin dia mungkin bisa senang dan sebagainya gitu ya. Itu penting sekali. Dan juga perlu juga diingatkan gitu, apakah ada yang ingin diklarifikasi atau ada yang mungkin belum tuntas dan sebagainya gitu. Dan yang terakhir pasti mengucapkan terima kasih gitu ya kepada orang yang kita wawancara gitu, karena nah ini yang perlu digarisbawahi, bahwa pengetahuan yang telah dia bagikan dengan peneliti untuk lebih memahami topik penelitian yang ada gitu. Jadi bilang terima kasihnya seperti itu, bahwa sangat berguna sekali informasi yang Anda sampaikan untuk penelitian saya dan sebagainya gitu. Next ada observasi. Nah, observasi adalah jenis metode penelitian kualitatif yang tidak hanya mencakup pengamatan peserta penelitian, tetapi juga mencakup etnografi dan pekerjaan penelitian di lapangan. Data hasil pengamatan dapat diintegrasikan sebagai penelitian tambahan gitu, atau konfirmasi. Nah, biasanya observasi memang seperti itu. Dia memang tidak menjadi instrumen penelitian yang utama, tapi dia bisa memang dijadikan sebagai penelitian tambahan atau sebagai konfirmasi gitu. Nah, ini ada beberapa jenisnya. Jadi ada pengamat penuh ya. Artinya apa? Pendekatannya terselubung. Informan tidak tahu jika sedang diamati gitu. Nah, sebenarnya ini pro dan kontra, bahwa mungkin melanggar etika dan sebagainya gitu. Tapi memang ini dibutuhkan juga, mengingat agar tidak bias ya, data yang didapatkan tidak bias gitu. Lalu ada pengamat sebagai partisipan. Pendekatannya terbuka. Peran peneliti adalah melakukan penelitian dengan paparan singkat untuk mengumpulkan data observasi, sering digunakan untuk eksplorasi dalam wawancara lanjutan gitu. Kalau ini yang pendekatan terbuka, otomatis narasumber tahu bahwa dia sedang diteliti gitu ya. Lalu partisipan sebagai pengamat. Pendekatannya terbuka. Peneliti bertujuan untuk mengintegrasikan ke dalam setting, dan peran mereka dalam konteks penelitian itu diakui. Peneliti tidak sepenuhnya menjadi anggota kelompok yang diamati, tetapi masih dapat melakukan fungsi pengamatan. Itu jadi dia mungkin bisa bergabung di sebuah kelompok. Kelompok ini tahu bahwa mereka sedang diteliti gitu ya. Jadi ibaratnya bahwa si partisipan sebagai pengamat gitu. Dan tujuannya memang agar ya, karena kualitatif ya, subjektif, artinya dia lebih menguasai si pengetahuan yang ada di narasumber misalnya begitu, atau menguasai informasi-informasi yang ada di dalam sebuah kelompok itu gitu. Tujuannya itu. Lalu berperan serta secara lengkap. Pendekatannya terselubung. Peneliti sepenuhnya terlibat dan terintegrasi ke dalam setting, disebut sebagai native tanpa mengungkapkan diri mereka sebagai peneliti. Nah, ini juga sama, jadi dia berperan secara lengkap, tidak diberikan informasinya, tapi memang dia sepenuhnya terlibat dan terintegrasi dalam setting. Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi dari asal kata dokumen, artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki hal-hal berupa transkrip, catatan buku, surat, prasasti, notulen rapat, agenda, arsip, jurnal, video, film, buku harian, dan sebagainya. Nah, ini biasanya menjadi instrumen penelitian kalau memang kita melakukan konseptual ya, artinya artikel yang sifatnya konseptual, biasanya memang makanya nih metodenya dokumentasi gitu. Tapi di selain itu, biasanya dokumentasi ini hanya sebagai tadi ya, pendamping saja gitu, bukan yang utama. Jadi memang dia hanya melengkapi aja nih, ada hal-hal yang kurang nih dari hasil penelitian ini, dilengkapi dengan dokumentasi dan sebagainya gitu ya. Itu juga
juga bisa. Nah kalau misalkan digital juga bisa, misalkan website gitu ya, elektronik, buku elektronik gitu misalnya, artikel-artikel, berita online, media online gitu, itu juga bisa. Nah lalu ada FGD, Focus Group Discussion. Jadi FGD ini punya 5 karakteristik gitu. Jadi orang-orang yang sebenarnya yang punya karakter khusus gitu ya, yang dia tuh bisa uh, uh, apa ya, dalam tanda kutip memang punya data kualitatif, lalu yang dibutuhkan peneliti, dan lewat FGD ini membantu si peneliti memahami topik penelitian dia gitu. Nah prosesnya emang kayak gimana sih? Jadi biasanya diawali dari kita harus tentukan dulu tujuannya apa sebenarnya dilakukan FGD ini gitu ya. Setelah tahu tujuannya apa, lalu kita buat pertanyaannya ya, beberapa pertanyaan, lalu kita pilih ya, tentukan partisipannya siapa dan moderatornya siapa. Selanjutnya kita pilih waktunya, tempatnya, lingkungannya seperti apa gitu ya, karena ini sangat menentukan sekali nantinya. Lalu kita mulai melakukan penelitian, kita lalu setelah itu evaluasi, dan terakhir itu kita buat laporannya. Nah, oke, jadi tujuan FGD kan untuk mempelajari sebuah topik yang mendalam dan intensif tadi ya, dipandu oleh moderator sesuai dengan pedoman wawancara, lalu tidak terbuka untuk pertemuan publik. Nah ini penting gitu ya, karena pemilihan pesertanya kan tadi ya di awal sempat disinggung juga cukup ketat untuk memastikan bahwa peserta dalam kelompok tersebut memiliki karakteristik yang khas gitu ya, satu sama lain. Tuh, jadi memang sudah ada kriterianya gitu, jadi nggak bisa sembarangan orang ikut FGD ini. Nah, biasanya terdiri dari 8 orang 8 orang hingga 12 orang ya, dan peserta dengan bimbingan dari seorang fasilitator atau moderator gitu yang membahas topik tertentu di antara para peserta. Dan FGD ini bukan wawancara kelompok ya. Dan FGD berhasil ketika peserta dapat berbicara satu sama lain tentang topik gitu. Jadi ketika ada yang peserta yang aktif gitu ya, saling berbicara, saling memberikan jawaban gitu ya, ini bisa dikatakan FGD-nya berhasil. Nah, maka dari sini kita bisa lihat keahlian si fasilitator itu jadi sangat penting gitu ya, untuk merangsang dan mendukung diskusi, tetapi tidak dapat bertindak sebagai ahli dalam topik tersebut gitu. Jadi kita juga memang si fasilitator bukan yang sok tahu gitu ya, tapi dia bisa membuat narasumber ini mau berbicara gitu ya, mau menyampaikan informasinya gitu. Itu bisa dikatakan FGD yang berhasil. Terakhir ada kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab. Nah, kuesioner dapat digunakan untuk memperoleh informasi pribadi, misalnya sikap, opini, harapan, dan keinginan responden. Kuesioner dapat didistribusikan kepada responden dengan cara langsung oleh peneliti atau mandiri, dikirim lewat pos ya, atau terakhir dikirim lewat komputer, misalnya surat elektronik atau formulir online gitu ya. Di saat masa pandemi seperti sekarang ya, mungkin opsi yang terakhir ini ya yang paling tepat, yaitu formulir online atau kita kirim lewat email. Nah, nanti saya akan jelaskan contohnya ya, contoh kasus bagaimana sih membuat kuesioner yang baik gitu ya. Karena ini saya lihat banyak juga mahasiswa yang pakai kuesioner gitu sebagai instrumen penelitian. Nah, bagi mahasiswa yang menggunakan kuesioner ya, harus juga menentukan bahwa pertanyaan itu sifatnya terbuka atau tertutup. Nah, pertanyaan terbuka memungkinkan responden menjawab bebas dan seluas-luasnya
terhadap pertanyaan gitu. Namun dalam pertanyaan tertutup, responden hanya diberi kesempatan memilih jawaban yang tersedia. Ya, misalnya setuju, tidak setuju, kurang setuju, dan seterusnya. Nah, pertanyaan tertutup akan mengurangi variabilitas tanggapan responden sehingga memudahkan analisisnya. Nah, pilihan jawaban yang diberikan dapat berupa pilihan dikotomis sampai dengan pertanyaan pilihan ganda yang memungkinkan gradasi preferensi responden. Nah, jumlah variabel penelitian menentukan jumlah instrumennya. Gitu. Jadi, kalau ada 3 variabel, maka ada pula 3 instrumen penelitian. Itu misalnya variabel kualitas produk, kepuasan konsumen, ya, dan variabel loyalitas konsumen. Ya, maka perlu dibuat 3 instrumen penelitian untuk mengukur ketiga variabel tersebut. Ya. Jadi dengan demikian diperlukan instrumen untuk mengukur kualitas produk, instrumen mengukur kepuasan, instrumen mengukur loyalitas konsumen itu. Nah, variabel pada ilmu sosial dibuat sesuai konsep yang mendasarinya gitu. Dan kadang-kadang sesuatu konsep belum dapat diukur, maka menjadi tugas si peneliti nih untuk menguraikannya gitu sehingga menjadi sesuatu konsep yang bisa terukur. Nah, konsep yang terukur berarti sudah menunjukkan variasi nilai. Nah, konsep yang sudah mampu menunjukkan berbagai variasi nilai dapat dianggap sebagai variabel. Ya. Jadi kalau misalkan saya juga sering menekankan bahwa cari konsep yang terukur, yang jelas, yang punya dimensi gitu ya, supaya dia bisa dijadikan variabel gitu. Karena yang saya lihat banyak konsep yang didapat tuh tidak bisa diukur gitu ya. Nanti saya kasih tahu bagaimana sih konsep yang bisa diukur. Nah, lalu terakhir pada tahap ini peneliti berwenang untuk membentuk konsep ya yang kemudian dioperasionalkan dan diukur berdasarkan dimensi-dimensi tertentu ya. Dengan demikian variabel penelitian dibentuk berdasarkan kerangka pikir ilmiah. Artinya baik secara teoritis maupun empiris dapat diterima secara logis ya. Jelas bahwa variabel penelitian sosial bukan merupakan hasil kegiatan asal-asalan, melainkan berdasarkan kerangka pikir ilmiah. Nah, disinilah peran aktif peneliti terkait variabel yang akan diteliti gitu ya. Diperlukan pemahaman teori serta pemahaman empiris ya. Misalnya melalui penelitian sebelumnya gitu. Jadi saya juga bilang cari penelitian sebelumnya seperti apa, lihat konsepnya seperti apa yang teori yang dia pakai seperti apa, lihat variabelnya, indikatornya seperti apa. Gitu. Jadi jangan cuma baca 1, baca 10 kalau bisa penelitian sebelumnya seperti apa. Nanti kalian bisa integrasikan, kalian bisa pakai konsep dari si peneliti A, bisa minjam konsep peneliti si B gitu. Jadi banyak gitu ya, sumbernya banyak. Nah, kesesuaian antara isi dan tujuan yang ingin dicapai dari kuesioner ya, indikator variabel itu sebaiknya dimanfaatkan secara tepat. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam pengukuran variabel. Misalnya setiap indikator itu minimal terdapat satu pernyataan, tapi bila dimungkinkan lebih dari satu pernyataan. Itu. Maksudnya apa? Nanti saya kasih tahu contohnya. Jumlah indikator atau dimensi cukup untuk mengukur variabel. Ya. Misalnya contoh bahwa variabel motivasi berprestasi dapat diobservasi dan diukur berdasarkan 5 dimensi. Apa aja tuh? Motivasi berprestasi gitu. Nah, ini bisa diukur gitu ya dari 5 dimensi ini. Lalu skala pada kuesioner. Nah, penggunaan skala pengukuran yang tepat ya, dalam hal datanya itu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Lebih disarankan menggunakan pertanyaan tertutup. Nah, skala dapat berjumlah genap atau ganjil. Nah, untuk penelitian di Indonesia disarankan memang menggunakan skala Likert yang genap. Misalnya dengan 4 tingkat, berarti skala genap yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Sebab, kenapa? Terdapat kecenderungan bahwa individu di Indonesia itu cenderung bersikap netral ya, apabila ditemukan responden lebih menyukai sikap kepada setuju atau tidak setuju. Namun apabila menggunakan skala Likert ganjil, misalnya 5 tingkat skala Likert ya, maka individu di Indonesia dikhawatirkan akan cenderung memilih sikap netral gitu ya. Ya kan, sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju, tidak setuju. Nanti akan banyak sekali yang jawab netral. Itu temuannya seperti itu ya, individu di Indonesia cenderung menjawab netral. Gitu. Padahal
kan bisa juga jawabnya kurang setuju dan sebagainya. Maka dari itu rekomendasikan menggunakan skala Likert yang genap. Nah, jumlah pertanyaan memadai ya, tidak terlalu banyak gitu. Kalau bisa memang jangan sampai bikin responden itu jadi jenuh gitu mengisi kuesionernya itu. Gitu. Dan juga jangan terlalu sedikit gitu. Disangkanya ini kok main-main ya, ini ngisi kuesioner seperti main-main gitu. Jadi perhatikan itu. Nah, bahasa yang digunakan itu bisa juga disesuaikan ya dengan kemampuan berbahasa responden gitu. Karena kan kita tahu nih, misalkan yang mau kita teliti adalah siswa SMA, bahasanya jangan berat-berat gitu. Atau yang kita mau teliti mahasiswa yang mungkin bisa aja tuh bahasanya diperingan gitu ya. Lalu untuk melihat keseriusan responden perlu dinyatakan dalam pertanyaan yang positif maupun negatif gitu ya, sehingga informasi bias itu dapat diminimalisir gitu. Misalnya pertanyaan nomor 6 gitu ya, adalah saya sangat menikmati kegiatan lomba karya ilmiah di kampus saya. Nah, responden sekali waktu perlu juga tuh dicek konsistensinya. Misalnya pada pernyataan berikutnya gitu, saya merasa jenuh dengan kegiatan lomba karya ilmiah di kampus saya. Gitu. Nah, ini kan dibikin dua opsi gitu. Jadi untuk mengecek konsistensi, benar nggak sih ini si responden menjawabnya gitu, apa dia ngasal kah jawabnya atau bagaimana, ini bisa kita lihat di situ. Dan lalu ada pertanyaan, jangan buat pertanyaan itu sebenarnya itu bisa dibuat dua pernyataan tapi ternyata dibuat menjadi satu. Nah, itu jangan pernah buat seperti itu. Misalnya, saya yakin bahwa kegiatan ini mudah dan dapat segera diselesaikan dalam waktu singkat. Nah, sebaiknya ini dipecah jadi dua pernyataan gitu. Jadi pertama, saya yakin bahwa kegiatan ini mudah untuk dilaksanakan. Nah, yang kedua, saya yakin bahwa kegiatan ini dapat segera diselesaikan dalam waktu singkat. Nah, ini kan jadi dua pernyataan gitu, dan membuat indikatornya lebih beragam gitulah. Kalau yang sebelumnya kan itu kalian jadiin satu gitu, sayang sekali sebenarnya. Nah, lalu ada pernyataan yang jangan buat pernyataan itu bersifat mengarahkan. Misalnya, para pimpinan di tempat kerja saya cenderung bersikap bijaksana. Apakah Anda setuju? Sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan setuju. Nah, ini kan seolah-olah responden itu digiring untuk bersikap menyetujui pernyataan yang menjadi subjektivitas si peneliti gitu, bahwa tadi kan para pimpinan di tempat kerja saya cenderung bersikap bijaksana gitu. Jangan buat seperti itu, karena kesan seperti mengarahkan jawaban juga ya, yang padahal kan harus objektif ya kalau kuantitatif itu. Dan pertanyaan juga pernyataan tidak membingungkan responden. Misalnya, saya merasa bahagia. Nah, saya merasa bahagia ini perlu diperjelas gitu. Apakah saya merasa bahagia dalam kehidupan pernikahan gitu, atau saya merasa bahagia dalam pekerjaan dan sebagainya. Karena bisa aja gitu ada kemungkinan responden bingung karena dia merasa bahagia dalam kehidupan perkawinan atau pernikahan tapi nggak bahagia dalam pekerjaan gitu. Jadi makanya pernyataannya itu harus jelas gitu. Oke, mungkin itu aja kali ya, sedikit penjelasan soal bagaimana sih menyusun kuesioner yang baik itu. Nah, setelahnya ini saya akan bahas soal contoh dari definisi operasional ya. Nah, ini judulnya adalah pengaruh celebrity endorser terhadap minat beli konsumen. Variabel independennya adalah celebrity endorser. Variabel dependennya yaitu minat beli konsumen. Nah, ini masih banyak yang ketukar-tukar nih ya antara variabel X dan Y, dan menjelaskannya pun harus berurutan gitu. Jadi kita harus jelasin dulu variabel independennya dulu, baru variabel dependennya. Ya, celebrity endorser dulu, baru minat beli konsumen. Gitu. Ini saya mengambil dari skripsinya Mbak siapa ya? Nama belakangnya Mbak Siahaan ya.
Mbak Suryadi, nama belakangnya itu Suryadi, tahun 2018. Nah, ini mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini saya ambil, saya kutip ya, definisi operasional yang dia buat. Nah, jadi ini adalah contoh definisi operasional yang baik seperti apa sih ya, seperti ini. Nah, di literatur review kan sudah ada ya, misalnya konsep dari celebrity endorser nih seperti apa sih. Nah, ini dia buat seperti ini. Ini mungkin berdasarkan kajian literatur juga ya. Celebrity endorser adalah orang yang dikenal masyarakat memiliki daya tarik, kepercayaan, dan keahlian untuk merekomendasikan produk dalam sebuah iklan. Nah, ini adalah salah satu contoh konsep yang bisa diukur. Dia punya dimensi di sini. Ya. Kalau di sini sebutnya subvariabel. Gitu ya. Ada daya tarik, ada kepercayaan, ada keahlian. Nah, ini yang diukur nanti ya, dari si celebrity endorser ini. Ya, kepercayaan dan keahlian. Gitu. Nah, mungkin kalian akan mikir, nanti daya tariknya bagaimana nih definisi operasionalnya? Apa yang dimaksud dengan daya tarik? Ya, kalian bisa mencari pengertian daya tarik itu dari misalkan dari penelitian yang lain gitu. Bukan jangan hanya terpaku dari penelitian dia nih, dari SHIM ini gitu. Kalian bisa cari konsep daya tarik tuh kayak gimana sih, konsep kepercayaan tuh gimana sih, keahlian tuh kayak gimana sih. Tuh, nah ini daya tarik definisi operasionalnya. Bukan hanya menarik dari segi fisik, namun juga meliputi sejumlah karakteristik yang dapat dilihat halayak dalam diri endorser. Bisa kecerdasan, sifat kepribadian, gaya hidup dan sebagainya. Akhirnya dari sini dikeluarkanlah kriterianya, fisik yang menarik, ya, fisik yang menarik gitu ya. Lalu kecerdasan yang dimiliki itu, kecerdasan yang dimiliki dari si endorser dan kepribadian dan gaya hidupnya misalnya. Ini dijadikan kriteria dari definisi operasional. Kriterianya seperti apa? Skalanya Likert. Sama, ini juga kepercayaan. Mengacunya kepada apa nih? Kejujuran. Lalu integritas, dan terakhir dapat dipercaya. Nah, lalu dikeluarkan di sini di kriteria, celebrity endorser memiliki sifat jujur, memiliki integritas, dan dapat dipercaya. Lalu mengacu pada ini yang keahlian ya, subvariabel yang keahlian seperti apa? Mengacu pada pengetahuan, pengalaman, keterampilan. Dikeluarkan di sini pengetahuan, terus ada pengalaman, keterampilan. Ini yang bisa diukur. Kita harus cari konsep yang seperti ini. Nah, ini udah nih variabel X-nya sudah instrumen ini ibaratnya instrumennya sudah terpenuhi. Instrumennya sudah terpenuhi. Lalu bagaimana nih yang variabel Y-nya, minat beli konsumen. Nah, dia juga cari definisi yang bisa diukur ya. Jadi minat beli konsumen, sikap atau kecenderungan responden pada suatu objek yang mencerminkan tingkat kepuasan ketika memutuskan pada suatu produk dengan melihat dari sisi informasi, lalu pengalaman, merek, model, dan jaminan. Nah, ini dia juga cantumkan dari mana sih definisi ini? Oh, dari sini nih. Dari si peneliti sendiri atau dari buku, dari penelitian yang lain gitu. Cantumkan juga. Tadi kan ada tuh informasi, pengalaman ya. Di sini dikeluarkan informasi. Lalu ada pengalaman. Lalu ada merek di sini. Lalu ada model dan ada jaminan. Ya.
informasi, pengalaman, merek, model, dan jaminan. Lalu definisi informasi seperti apa? Definisi operasionalnya ini informasi yang didapat akan digunakan untuk mempertimbangkan penentuan alternatif dan akhirnya dalam mengambil keputusan membeli. Dikeluarkan lagi informasi yang didapatkan konsumen, alternatif informasi, pertimbangan lainnya. Sama ini juga, konsumen memilih produk berdasarkan pengalaman penggunaan atau konsumsi produk di waktu-waktu yang lalu yang pernah memberikan kepuasan. Pemilihan pengalaman. Lalu apa? Tadi kan pengalaman, lalu kepuasan. Konsumen dari pengguna sebelumnya, ya. Nah, lalu terakhir merek, citra merek yang terpatri dalam benak mereka dibentuk sebagai hasil positioning produk oleh pemasar atau juga informasi dari significant others. Orang yang dipandang sangat signifikan dalam hidup seseorang seperti pacar, orang tua, dan lain-lain. Nah, ini memilih brand yang terkenal, positioning produk menggunakan brand terkenal, ya. Lalu model. Konsumen membeli model yang paling mahal. Konsumen mempersepsi adanya korelasi positif antara harga dan kualitas. Berminat dengan model yang sama dengan si selebriti endorser. Berminat dengan produk yang dilihat dari harga. Lalu jaminan, mencari jaminan, mencoba sebelum membeli dan sebagainya. Berminat pada produk yang memiliki jaminan, mencari produk yang memiliki jaminan. Jadi ini indikatornya, kriterianya seperti apa. Skalanya semuanya menggunakan Likert gitu ya, setuju, tidak setuju, kurang setuju, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana membuat definisi operasional yang baik seperti ini gitu, supaya nanti mudah gitu membuat kuesionernya, ya. Tuh. Oke, jadi itu saja materi dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan sesuai dengan jam yang saya tentukan. Demikian, terima kasih.